pembahasan kita baru selesai bab 1 ya, fadilah ilmu dan fadilah ulama. Terus kita injak ke bab 2. Ini di bab 2 ini ada yang sudah dibahas pada waktu saat perpulangan dengan yang Haris yang tadi mejanya dilap ya. Ingat kisah Abdul Rahman Al-Hafal, atau yang belajar atau yang menjadi fasilitas, memberikan fasilitas belajar itu dengan baik, maka alam kuburnya Allah jadikan taman surga ya. Jadi yang tadi ini jangan sampai berdebu gitu ya, bukan karena dipakai sama abinya, bukan ya, mau siapapun nanti di sini yang ngisinya, karena tidak selalu abi, mungkin nanti dari bagian pengasuhan, dari bapak kepala sekolah dan juga yang lainnya ya. Bab 2 ini menjelaskan fi fadilati la ilaha illallah, kalimat atau keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan kula yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri, maka akan datang nanti pada hari kiamat dengan keadaan wajahnya itu seperti bulan purnama. Nah, artinya apa? Di saat manusia itu rajin berzikir pada Allah, maka salah satu padilahnya wajahnya itu akan Allah berikan cahaya yang sangat istimewa. Nah, ini nanti kaitannya dengan penghafal Quran ya, salah satunya ya, derajat manusia di surga itu tingkatannya disesuaikan dengan seberapa banyak, berapa ayat hafalan Qurannya. Jadi orang yang paling banyak hafalan Qurannya, maka surganya memiliki derajat yang paling tinggi. Misalnya ini masuk surga semua, amin. Amin. Tapi di surganya beda-beda levelnya tuh. Kenapa? Karena beda hafalan Quran. Orang yang hafal 30 juz, maka otomatis itu di kelas presiden suite ya, kelas yang paling tinggi surga Firdaus beserta para nabi, para rasul ya. Ada yang hafalnya 29 juz, turun lagi di bawahnya. Ada yang hafal 10 juz, turun lagi, sama-sama di surga, sama-sama mendapat kenikmatan, tapi kelasnya beda. Kayak antum masuk hotel, ada hotel bintang 1, bintang 2 ya. Kalau di Indonesia rasa-rasanya hanya baru nyampe bintang 5. Kalau di yang lain di luar negeri mungkin ada yang sudah nyampe bintang 9. Artinya itu tingkat kemewahannya ya. Satu malam itu ada yang bisa antum tidur di hotel bintang sekian tuh harus bayarnya sekian puluh juta, bahkan sekian ratus juta gitu. Kenapa? Karena fasilitasnya sama-sama hotel tapi beda. Ada yang hotel 200.000, ada ya nggak nyampe 1 juta. Penginapan itu banyak, ada yang 100.000 juga. Cuman ya gitu, WC-nya kayak WC umum gitu maksudnya ya gitu. Beda kalau hotelnya udah bintang sekian, harganya sekian puluh juta, wah beda itu. Kasur lagi hipu, menenteng ngajil tadinya ngacur kalau ya pokoknya istimewa. Nah, surga itu seperti itu di antara ya surga. Nah, di sini sebelum ke situ,
Barang siapa yang senang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam setiap harinya, maka wajahnya seperti bulan purnama. Ya, karena nanti manusia di yaumil ba'ts itu akan dibangkitkan. Ya, gitu. Nanti ada kan yaumil ba'ts itu hari kebangkitan. Manusia itu katanya simpel tuh kayak benih kacang yang baru tumbuh dari kuburan. Pernah lihat di video? Mungkin kalau lihat langsung susah ya, karena kan kita nggak lihat prosesnya. Cuma kalau ada di YouTube, di video, di TV itu suka ada kan yang mungkin itu dipantengin dulu sama kamera sehingga kelihatan tumbuhnya kacang itu dari biji disimpan ke tanah terus tumbuh pelan kalau ya. Nah manusia itu kayak gitu nanti diambil bangsa itu ya dari alam kubur kan pada bangun semuanya. Nah, ketika digiring ke mahsyar itu ketika bangun tuh manusia aneka ragam bentuknya. Ada yang bentuk manusia tapi perutnya yang segede gunung. Ada yang perutnya biasa-biasa saja. Ya, cuman wajahnya ada yang hitam legam, ada yang seperti babi, ada yang seperti anjing. Tapi ada yang seperti bulan purnama, cantik, kaset gitu, ya, dan bercahaya saja, ya. Nah, di antaranya yang selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya zikirnya jangan gak ikutan. Ya, kumaha we carana supaya antum gak ngantuk. Karena kalau Abi bilang antum jangan ngantuk, ya Abi juga paham antum capek. Antum nanti capek dari pagi sampai malam belajar dan sebagainya. Pada duhur dah mau disuruh tidur juga jadinya ya susah. Jadi kalau Abi mobil lagi baru gerak tidurin. Kalau enggak kayak tadi ya hilir mudik dan sebagainya. Padahal bukan apa-apa. Antum kalau bisa maksain diri tidur pada duhur itu ya lumayan lah. Akan sedikit terbantu diri antum. Bantu diri kalian supaya diri kalian ini tidak begitu capek. Istirahatkan, ya, istirahatkan badan tubuh. Kalau Abi dulu ketika di pondok itu mewajibkan diri saja untuk tidur badan tubuh. Mau berapa menit pun. Abi kalau tidur sebentar tuh kadang suka pusing. Sekali lagi libatkan Allah dalam setiap gerak langkah kalian. Kalau Abi suka ngomong gini aja dulu. Tidur misalnya 2:30 baru bisa tenang di hujrah, selesai ini selesai itu gitu. Kan barangkali bisa tidur sekitar 20 menitan lah. Ya 2:30. Ya sudah kita tidur. Kalau Abi suka meletakkan badan ya, gitu. Cuma dakwahnya gitu minta, ya Allah saya mau tidur siang, cuman punya waktu 15-20 menit. Jadikan ya Allah tidur yang 20 menit atau mungkin cuma 10 menit ini berbanding dengan tidur siang yang 2-3 jam. Sehingga nanti ketika bangun Engkau berikan kekuatan, kesegaran, sehingga bisa lagi beraktivitas dengan sehat, tanpa pusing, tanpa apa. Bilang aja ke Allah gitu. Beres gitu tutup aja sama Fatihah. Alhamdulillah. Walaupun tidak selamanya ya, ada manusiawi itu teh. Kadang ada juga puyengnya licin, tapi rata-rata berhasil. Oleh Allah diberikan kesehatan. Ya. Makanya kita jangan tiba-tiba ya udah sama Allah juga dibiarin aja. Ya, selalu libatkan Allah. Selalu minta ditemenin sama Allah. Gitu. Ya. Kalau ngobrol tuh gitu. Ya, coba nanti kali-kali lihat PA-an Abi kalau sama Ustadz Ari sama Ustadz Zainal gitu. Kita gak pernah dengan kata-kata yang aneh-aneh gitu. Karena setiap kalimat itu menjadi doa. Ya, Abi selalu bilang ke Ustadz Ari itu, sehat selalu bilang gitu. Ya, kalau Ustadz Zainal, Ustadz Ari karena orang Padang tuh ke Ustadz itu selalu bilangnya guru. Selalu bilang guru juga. Sehat guru, gimana di sana? Pada sehat juga gitu. Nah itu teh panggilan-panggilan seperti itu harus dibiasakan.
Bukan aneh-aneh ini kalau baturan teh manggil nanti. Ya, si anu mah gitu. Ya, gitu. Ya. Gak usah coba panggilannya yang bagus-bagus gitu supaya jadi doa antum sama teman begitu ngobrol tuh. Walaupun pakai bro belakangnya yang bagus. Gitu. Jadi selalu gitu. Kalau Ustaz Jena selalu bilang kiai ya gitu. Kiai sehat gitu. Ya. Beliau pun gitu ya. Di grup Abi bikin karena dulu teman-teman Abi yang sama Bapak selalu dikenalin gitu ya, guru gitu, selalu banggain anaknya. Di grup Ashabul Kahfi itu ya gitu. Kita saling manggil tuh kiai, ajengan gitu. Artinya apa ya? Saling mendoakan saja. Kan nyaman daripada pegang sehat. Dan lu manut gitu kan, wah kacau itu ya, gitu bahasanya gitu ya, gitu. Mendingan saling sahutnya yang bagus ya, gitu. Ya, kalau lagi enak kan, Abi juga sama. WA ke Mulahido atau sekarang dipegang ke sama siapa juga gitu. Afwan bisa panggilin itu, gitu. Oh iya Abi, makasih solehah. Gak tahu siapa yang megang nama. Yang jelas soleha aja pasti perempuan kalau yang pegang HP yang akhwat tuh gitu kan ya. Nah artinya antum juga kayak gitu tuh ya, karena Abi juga salah satunya doa guru-guru Abi. Ada guru Abi sekarang udah doktor di UIN ya, Doktor Ki Haji Abdul Hamid MAG ya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya sudah sangat tua ya. Nah beliau itu ketika Abi di takhusus UIN, pertama Abi masuk UIN, tahun kedua UIN buka takhusus. Jadi ada asrama khusus mahasiswa yang memang mau mendalami agama gitu dengan para dokter di sana. Abi ikutan, ya alhamdulillah lolos. Ternyata pas ketemu ya sama teman-teman Abi semua gitu. Ya, ada yang dari sama-sama dari Garut juga ada beberapa orang, dari Al-Basrah juga ada, dari pondok yang lain juga ada. Ya, nah pakai Abdul Hamid itu ya gitu. Ya. Kalau ketemu di kampus tuh karena Abi suka muhadharah dipandang bagus mungkin sama beliau. Nah, iya mah ajengan panggung. Jadi kalau ketemu tuh teriak-teriak, ajengan ke dia. Gitu. Ya. Nah, kalau sama teman Abi yang satu lagi dia sukanya nyanyi munsyid, ya, nyanyi nasyid. Kayak ajengan taboni kan dia, ya gitu. Maka ya gitu. Jadi doa gitu. Ya, Abi alhamdulillah bukan selalu ya. Ada yang percaya ngundang untuk tausiah, teman Abi alhamdulillah ada yang percaya kalau ada syukuran tuh untuk ngisi di bidang keseniannya gitu. Ya, dan termasuk sesama teman, sesama kawan ya. Jangan yang aneh-aneh. Makanya yang ketika liburan ada yang aneh-aneh kalian gitu. Ngapain gitu? Ya, mending cari yang manfaat aja ya ke depannya. Ya itu baik lagi. Jadi nanti di hari kiamat manusia ini ada pembahasan lain nanti ya. Kita lebih detailnya. Cuma di fadilah la ilaha illallah ini nanti yang senang membaca la ilaha illallah wajahnya seperti bulan purnama. Ya, mudah-mudahan antum semua, kita semua ditakdirkan dan dijadikan oleh Allah seperti apa yang hari ini dibahas. Amin. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir terbaik itu adalah lafaz la ilaha illallah. Jadi kalau antum belum punya amalan dari guru-guru antum mau ngamalin apa, dan seusia antum lebih baik jangan dulu. Ya, jangan ke bawah arus santri lah. Biasanya santri dulu tuh disebut nakalnya tuh gitu, supaya nyari-nyari doa yang terdapat dari ustaz ini, minta ke ustaz ini, zikir gitu. Dapat doa-doa apa gitu ya, karena lagi usia gini masuk kayak doa aneh kan ya, jadi wajah doa naon sih yang ada waktu yul wacarana gitu ya.
ya tidak usah gitu, ya ngapain juga. Nah kalau antum mau zikir, ini sama Nabi Muhammad SAW dikasih tahu zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Sudah itu saja. Ya, zikir terbaik itu la ilaha illallah. Abi dulu sempat karena di pondok sedikit agak genting kayak kemarin di kita gitu ya, sempat ada kejadian gitu kan. Nah Abi kan lihat teman-teman kasih, ya, ternyata ada yang punya warung itu, ternyata si Amang itu teh ya jagoan lama, cuma dia anak-anak Abi ya lagi kecil, ya kelas 2, 3 SMP lah. Kata Abi itu, Pak minta doa, kasihan teman-teman Sungai Malang. Minta doa apa katanya? Doa jam gelut, itu kan dulu bahasanya. Ente yang teterak di KPK, yang nyeri di tegel atau apa? Ya yang seperti itu lah. Gini kan. Antum milih ditakuti orang, milih disukai orang. Sok pikiran. Mikir beberapa hari. Ya. Kira-kira mau ditakuti orang, mau disukai orang? Hah? Jujur. Ya. Banyak orang yang alhamdulillah pengen disukai orang, tapi ada juga yang memang girohnya, hatinya, egonya pengen ditakuti, yang suka ngebully itu yang pengen ditakuti, nggak mau disukai dia. Ya, kalau ditakuti merasa aman nih kalau saya ditakuti kan. Setiap orang lihat saya takut bisa. Tapi bagaimana caranya? Justru kalau jawaban itu antum memilih yang pertama, milih disukai, justru setiap orang ketemu sama kita senang dengan kita. Ya, maka setelah berpikir, ya udah Pak, mendingan dipikir rasa kuaturnya. Iya, gitu. Jadi kalau udah disenangi sama orang lain, ya nggak usah mikir kumaha caranya supaya batur sieun ku kita. Tapi kita meminta ke Allah agar semua orang sayang sama kita. Makanya itu doa yang suka kita baca itu adalah doanya itu. Kalau antum mau dengar dalami itu salah satunya. Ya asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ya asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum. Ya Allah, semoga Allah menjadikan antara diri kami dan diri mereka yang tidak senang dengan kita itu diantaranya adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah kasih sayang. Artinya orang yang benci sama saya bikin ya Allah orang yang benci saya itu sayang sama saya. Orang yang kalau ketemu ingin meludahin saya bikin ya Allah dia menjadi sayang sama saya. Orang yang tadinya pelit sama saya bikin ya Allah hatinya menjadi sayang, akhirnya mau ngasih ke saya. Orang yang mau gosok nggak apa-apalah, mau gosok semuanya juga. Yang penting ya Allah coba bikin hatinya yang mau gosok tuh kalau ketika lihat ini sendal saya dia jadi sayang. Kalau udah sayang dia jadi gosoknya kasihan lah, jangan digosok gitu. Ya maling gak apa-apa, ada maling juga, yang penting bikin aja malingnya jatuh cinta sayang sama saya. Ketika dia mau maling gak jadi, kenapa? Karunya udah kayak tamat tahun dipawan dan saya gitu-gitu nah gitu ya. Mending bikin semua orang tuh sayang sama kita. Di antaranya apa? Sholawat dan doa yang itu baca gitu sama kita ya. Nah zikir terbaik itu di antara semua zikir itu semua adalah lafaz la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Ya, gitu. Nah udah hisab ya, karena yang gede ya, kalau yang masih kuat mau melanjutin itu ya, karena harus diselesaikan. Ya. Lanjut lagi itu dulu ya. Jadi malam ini tanamkan dalam hati. Ya, kita harus betul-betul coba jawabkan zikir. Makanya kalau bisa santri mah kerennya tuh bawa tasbih gitu. Ya. Gitu. Ya, jangan yang aneh-aneh. Kerennya antum tuh harusnya orang lain kerennya beli sepatu, antum beli tasbih yang bagus. Ya. Gitu. Alat untuk ibadah aja cari yang bagus. Tasbih kayu carilah, mau kayu kaukang, mau kayu cendana.
Oh, kayu apa yang wangi ya selain sedana? Gaharu, kayu apa lagi? Ya, kayu apapun itu ya. Cari gitu. Mau pakai tasbih digital silakan. Cari tasbih digitalnya juga yang bagus, jangan ngasal. Sepatu antum beli berapa ratus ribu, mau ngeyel ke orang tua sampai ngerengek nangis gitu beli sepatu. Ayo sekarang sekali-kali ngerengeknya pengen beli tasbih yang bener. Tasbih paling berapa? Ya, gitu. Pengen beli alat ibadah aja. Ya, makanya kalau kalian yang suka pakai sorban itu bagus, ikhwan. Ya, rajin-rajin pakai sorban, khususnya sholat sunat. Nanti ada kan fadilah imamah di sini ya. 2 rakaat antum sholat sunat menggunakan sorban itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak pakai sorban. Coba fadilahnya jauh luar biasa. 2 rakaat antum sholat qobliyah bisa misalnya pakai sorban itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat tanpa sholat. Gitu. Ya makanya pakai ya gitu. Terus niatkan dalam berpakaian juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi itu senang pakai sarung, pakai gamis. Antum juga usahakan pakai gamis. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ketika Nabi senang pakai imamah, tentu juga sok pakai imamah. Gitu. Ya. Cuman kalau pakai diigalkan ketika ke masjid jangan dulu. Ya. Harus kompak, kalau kompak tak apa-apa. Ya. Jadi kalau pakai imamah semuanya kan bagus. Ya. Gak apa-apa aku batul di sini kan. Yang menertawakan baginda Nabi, menertawakan di saat kita ikutin sunnah Nabi, berarti dia sedang menertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, saat ini memang kudu kadirnya. Walaupun hari ini nggak apa-apa, banyak ustaz yang ceramah pakai topi, ceramah pakai kupluk, tenang. Cuman kita yang ngerti sunnah, yang beneran ngaji, antum yang beneran mondok, antum pahami. Ini kita mau ngikutin sunnah siapa? Kan gitu. Ya, mau ngikutin sunnah siapa? Itu saja. Ya, karena boleh jadi kita dari sholatnya kurang bagus, gitu. Dari sedekah kurang ikhlas. Boleh jadi kita dapat pahala di antaranya yang bisa menurunkan rahmat Allah justru karena kita mengikuti pakaian Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak tahu, mungkin kita dapat ganjaran gede itu karena mau pakai imamah gitu. Ketika ditanya ente kenapa mau pakai imamah, sok-sokan, bukan sok-sokan. Saya mau diaku sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya seperti itu, sebatas itu saja. Gak ada yang lain. Antum pakai minyak wangi ke masjid. Ente kenapa sih pakai minyak wangi ke masjid? Sok pisan minyak wangi biasa aja dipakai. Iya, saya mau diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena disunahkan menggunakan wangian ketika khususnya kita akan melaksanakan ibadah. Kan gitu. Ya. Jadi bukan tujuan yang lain-lain. Gimana kalau masih di hati ini masih ayam gitu, kalau pakai minyak wangi mungkin pengen supaya kelihatan gimana. Ayo, teruskan pakai minyak wanginya. Cuman luruskan niatnya. Yang tadinya niatnya bengkok, terus luruskan. Bukan berhenti pakai minyak wanginya. Yang harus diluruskan itu niatnya. Bukan berhenti pakai minyak wanginya. Sedekah masih sukaria, lanjutkan sedekahnya. Yang harus dikikis habis itu riaknya. Bukan sedekahnya yang harus dihentikan, riaknya hentikan. Tumbuhkan ikhlas sedikit demi sedikit. Karena kita masih dalam proses. Ya, gitu. So, ya, baginda Rasulullah SAW, ya, itu suka pakai apa ini? Ya, celah, antum juga nggak apa-apa. Ngantung karena waktu ini juga juga kunti, begadang, ya, celahnya jadi segede perut, ya, gitu. Pakai celahnya ganjil, jangan ngasal pakai celahnya, ganjil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali 3. Habisnya juga ganjil 30 atau menjadi dapat beli 30 kali gitu. Ya, gitu nggak apa-apa ya, gitu nggak apa-apa ya. Yang penting itu ketika antum ditanya dengan lantang antum pendek gitu, wah kebalanggaan yang dari imamah, saya mau diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kita mah orang Indonesia peci hitam ya, osok sih peci hitam ya gitu. Tapi sekali-kali di saat kita menggunakan imamah, yaitu yang jawabannya bukan pengen apa-apa, bukan pengen kelihatan lebih ganteng, bukan pengen kelihatan keren saja, bukan ingin kelihatan apa, tapi kita semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pakai gamis, ya udah jawabannya itu saja. Kenapa sih sok-sok di gamis? Orang Arab juga bukan, miripnya orang Arab gitu kan? Yang gitu banyak yang mencibir kayak gitu. Ya, sehingga budak letih pakai daster gitu kan. Gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau dia meledek kayak gitu, berarti beliau mereka itu menghina pakaian Nabi Muhammad SAW. Itu kan budaya orang Arab yang terlepas dari budaya orang Arab yang jelas berdasarkan sejarah Nabi Muhammad SAW pakaiannya seperti itu. Kita menggunakan itu ya karena kita cinta dengan beliau. Ya kan sama. Ketika kalian cinta mengidolakan artis, pasti gayanya, model rambutnya, pakaiannya pengen kayak artis itu kan. Antum lagi menggila-gilai drakor, ya drama Korea, gitu kan. Maka antum yang wajahnya terciga orang Korea, ya kan, dimirip-mirip rambut ciga orang Korea, gayanya berijeng ketomean, loba kedua, wajah orang lembur, gitu kan. Kaki jebrak model Romeo, gitu kan. Dari alis ciga pemain drakornya, akhirnya dia ciga Dracula. Gitu. Ya, iya, ayo, ya. Kenapa antum ngikutin yang nggak jelas aja mau, tapi kenapa ngikutin yang sudah jelas? Ini mah tuh di saat kita melakukan hal itu dapat pahala, kenapa jadi nggak mau? Gitu ya. Nah di sini, ayo, makanya sebelum melakukan apa-apa berpikir gitu. Ya, berpikir antum nabung punya uang gitu, dibeliin teh buku, kitab gitu kan, investasi amal gitu ya. Atau kesininya ya pakaian buat ibadah yang lebih bagus gitu ya. Makanya sejadah jangan sembarangan ya gitu. Itu sejadah adalah titipan dari orang tua. Kasihan kan, antum ke setiap sholat pinjam sejadah teman antum, sejadah dari orang tua antumnya nggak tahu kemana. Terus orang tua antum dapat pahalanya kira-kira dari mana? Salah satunya kan itu orang tua neng ini mukenanya ya, awas, itu harus selalu dipakai supaya orang tua kita juga dapat tuh investasi pahala dari mukena yang diberikan oleh si mama si bapak itu. Kalian tak sarungna tak apanya so gitu ya. Jadi kalau mau gaya-gayanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya uang, so berbagi dengan teman gitu. Ya, belajar sedekah. Hari Jumat apalagi. Ya, ketika bubar dari masjid, subuh beres istighosah, traktir. Ayo, beli bala-bala semuanya, saya bayarin.